semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada ya. Kebetulan hari ini ada 10 pertanyaan ya, jadi saya akan coba jawab semuanya. Nah, hari ini hari Senin ya, tanggal 7 Agustus ya. Jadi teman-teman yang sudah nonton video-video saya yang minggu lalu ya, berarti kan upload ini kan di hari Sabtu ya. Jadi teman-teman pantau aja, selalu tayang itu biasanya jam 4 sore di hari Sabtu. Kalau saya lagi kegiatannya padat banget nggak bisa ya, mungkin saya akan upload di minggu berikutnya ya. Nah, tapi saya akan coba konsisten untuk ngupload video dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Ini ada dari Instagram saya nih. Nah, Coach, maaf mengganggu lagi, pengen laporan aja. Kemarin ikut lomba Krab Brebes, alhamdulillah pecah best time dari 44 detik bulan lalu ke 40 detik kemarin, walaupun belum dapat medali ya. Saya sangat senang bila bisa dapat saran dari coach lagi untuk perbaikan teknik atau drill kuku dari Coach Brian untuk video anak saya. Terima kasih sebelumnya, berkah selalu coach. Nah, oke. Jadi mungkin sebelum saya jawab teman-teman, saya buat kontennya di sini kenapa? Karena di sana agak mendung ya. Jadi di sini ada sebelah ini kan kolamnya ya. Jadi sebelah sini biasanya kita kan buat konten di sini. Cuman kebetulan agak mendung. Jadi saya buatnya di sini aja. Backgroundnya seperti ini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Biasanya kan kita buatnya di kolam ya. Nah, di sini kalau gaya, berarti ini gaya kupu ya, 4 ke 40 ya, itu bagus ya. Nah, kalau bisa fokus ke jarak yang panjang karena anak-anak ini kan masih muda ya. Lalu untuk drillnya saya sudah buatkan drill gaya kupu, punggung, dada bebas, itu lengkap di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat langsung, bisa nonton langsung dan pelajari saja lebih dalam di situ ya. Jadi saya selalu buat itu mulai 2 minggu lalu itu sudah saya tayangkan. Itu video-video drill itu sudah saya taruh semua di deskripsi, jadi teman-teman udah nggak nyari lagi di mana-mana ya. Udah saya taruh di deskripsi ya. Drill 4 gaya ya. Nah, lalu pembuatan program itu juga sudah saya buatkan ya. Sudah saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, siang coach, mohon dibantu program latihan untuk anak usia 9 sampai 10 tahun, 11 sampai 12 tahun untuk meningkatkan kecepatan kaki dan tangan mereka sehingga best time-nya bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, ini dari Ambon, Maluku. Salam buat teman-teman yang ada di Ambon dan Maluku ya. Kalau untuk meningkatkan kecepatan kaki dan tangan mereka ya sprint set. Cuman ini saya ingatkan sekali lagi ke teman-teman, nggak usah anak umur 9 sampai 10 tahun itu yang paling penting adalah tekniknya, bukan kecepatan, power ya. Kecepatan boleh, kita minta mereka berenang kenceng dengan teknik yang benar, itu boleh. Tapi kalau berenang kenceng dengan teknik yang bersalahan ya itu jangan ya. Nah, lalu habis itu 9 sampai 10 tahun kalau untuk menambah kecepatan kaki, tetap kita berikan latihan kaki setiap saat ya. Jadi kalau anak-anak 9 sampai 10 tahun, setiap kali dia latihan kita masukin yang namanya 8 kali 100 kaki ya. Itu boleh minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempatnya dada ya. Jadi 4 gaya itu dalam 1 bulan itu putar terus ya. Nah, lalu
untuk 11 sampai 12 tahun juga seperti itu sama. Saya sudah buat program yang 9 sampai 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, itu ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal nonton kembali ya. Saya sudah buat itu di deskripsi. Jadi kalau untuk program 9 sampai 10, 11 sampai 12 itu tinggal dilihat di pembuatan programnya itu ya. Jadi teman-teman tinggal ngebuat program dan tinggal memberikan aplikasi ke anak-anak saja ya. Itu ya kalau untuk tingkatkan kecepatan kaki. Kalau tangan boleh diberikan tambahan program pull, atau kalau tidak mau ya teman-teman boleh kasih swim aja seperti biasa, program berenang ya. Nggak mesti harus pull juga setiap saat untuk meningkatkan kecepatan tangan, tapi program berenang juga bisa meningkatkan kecepatan tangan dan kecepatan kaki ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ya, nih. Nah, izin bertanya Kak, untuk set 50 meter untuk kenyamanan kaki lebih baik DMC Elite 2 atau DMC Elite Max ya. Nah, kalau mengenai fins ya ini ya, mengenai fins saya jelaskan dulu. DMC Elite 2 sama DMC Elite Max itu bedanya adalah kekakuannya. Jadi DMC Elite 2 kalau teman-teman lihat ya di gambar ataupun di fins-nya, itu DMC Elite 2 itu dia bukanya keluar kayak gini. Dia ada samping kiri kanannya fins-nya itu bukannya keluar. Tapi kalau DMC Elite Max itu dia bukannya masuk ke dalam gini. Nah, bedanya apa? DMC Elite 2 lebih lembut ya, dan menurut saya sendiri lebih cocok untuk anak-anak yang lebih kecil, ataupun untuk drill kan kita sering drill, sprint juga kita bisa pakai. Itu pakai yang DMC Elite 2 itu untuk anak-anak yang lebih, katakanlah yang lebih muda ya, yang lebih junior. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang katakan yang lebih senior, misalnya dia umurnya sudah 25 tahun ke atas, nah itu silakan aja pakai yang lebih rigid, lebih keras, Elite Max itu ya. Tapi kalau 18 tahun mau pakai, 18 tahun ke atas mau pakai yang Elite Max misalnya, ya boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Cuman menurut saya Elite Max 2 DMC Elite 2 itu lebih cocok untuk anak-anak, baik itu di drill ataupun di sprint. Nah, tapi kalau untuk Elite Max itu memang hanya lebih cocok ya menurut saya ya. Kalau kita ada set sprint itu paket Elite Max saja. Kalau hanya khusus untuk set sprint ya. Kalau untuk drill sedikit lebih kaku sih menurut saya ya. Bisa tapi agak kaku ya. Nah, dan pun kalau kita tenaganya nggak cukup kan jadinya kekakuannya itu jadi menghambat ya. Tapi kalau tenaga kita udah gede, katakanlah kita udah umur 20-an tahun, udah cukup gede untuk ngehandle kekakuannya itu, ya silakan gitu ya. Menurut saya itu sih ya. Nah, dan kalau untuk drill saya lebih pilih Elite Max, Elite 2 ya. Elite Max lebih cocok untuk ke sprint jarak pendek ya. Kalau sprinter yang udah benar-benar sprinter dan senior, pakai aja yang Elite Max. Tapi kalau junior masih kecil, pakai aja yang Elite 2 ya. Mungkin itu pertanyaan yang ketiga. Nah, siang coach, saya pemula. Ketika saya lakukan drill satu tangan lurus ke depan, bahu ke atas, kepala saya tenggelam penuh, bagaimana ya? Bagaimana ya bisa maksimal setengah muncul di permukaan? Makasih coach. Berarti ini kan yang dibahas
the side ya, yang satu tangan menyamping, satu tangan di depan, terus kepalanya tundukin ke bawah, tapi bahunya satu naik ke atas ya. Itu kakinya harus diperkuat ya. Kalau mau muncul setengah di atas, setengah di bawah, itu biasanya namanya one gaggle in, one gaggle out. Jadi kalau misalnya kita tendang kaki menyamping gini, itu kacamatanya satu naik ke atas, satu naik ke bawah, satu turun ke bawah, sorry ya. Nah, tapi satu bahunya ini wajib naik ke atas ya. Supaya apa? Supaya kita ketika kerjakan ketika kita tarik catch gini, ini kan kita keluarin satu bahu keluar ke atas ya. Jadi posisi kick on the side itu adalah tujuannya untuk ketika kita berenang, kita kan berotasi nih, kita rotasi ke sebelah kanan atau sebelah kiri, itu akan jadi lebih maksimal dengan kick on the side ini ya. Bagaimana bisa muncul setengah ya, yaitu kakinya harus lebih kuat dan posisi badan jangan bengkok, harus lurus ya. Biarpun itu nyamping tapi harus lurus ya. Nah, berikutnya pertanyaan ke 2, 3, 4, 5 ya. Nah, trik untuk anak yang belum bisa meluncur, coach. Udah 3 kali pertemuan belum bisa dan tenggelam kakinya. Berarti kan ini ngajarin kelas anak-anak ya, kelas kecil ya, yang baru bisa belajar berenang. Coba ajarin float dulu, ngapung ya. Cara ngapung yaitu tarik nafas, jangan dibuang, simpen di tangki oksigen. Tangki oksigen paling besar ada di perut, yang kecil ada di dada ya. Saya sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Lalu habis itu ngajarin ngapung ya. Kalau tenggelam kakinya, ngambil nafas lebih banyak lagi, ngambil oksigen lebih banyak supaya bisa tabung oksigen lebih banyak, supaya bisa ngapung ya. Lalu meluncur belum bisa. Nah, meluncur ini saya pernah dapat di final level 2 ya. Kalau kita latihan tendang pertama kali, itu kita tendangnya di atas permukaan air ya, yaitu cara meluncur nih. Nah, jadi ketika ya kita ngelatih anak-anak, itu kita tendang ini kebetulan 2 kaki saya nggak bisa diangkat ya, jadi hanya bisa 1. Jadi Jadi 2 kaki ini tendangnya tetap meluncur ke depan ya, tapi bedanya kita meluncurnya di atas permukaan air. Jadi tendang dari ini ya, atau huruf Y seperti ini pun boleh. Terus kita tendang ini ya. Jadi ketika kita tendang itu, kita tendang tapi di permukaan air, bukan di dalam air gitu loh ya. Jadi ajarin anak-anak pertama kali meluncur adalah tendang di atas permukaan air gitu loh ya. Paham ya? Oke, jadi ngajarin anak-anak pertama kali itu berenang adalah tendang di permukaan air gitu. Jangan tendang ke bawah air, karena dia kan baru mulai belajar berenang. Jadi push off the wall on the surface, dari atas gini ya, bukan dari bawah. Tapi tendang di atas permukaan air. Bilang aja sama anak-anak meluncur tapi di atas permukaan air, nggak usah turun dulu ke bawah gitu ya. Jadi kan anak-anak merasa lebih nyaman, lebih aman gitu loh. Jadi mereka belajar dulu, setelah push off the wall beberapa kali, dilatih lagi, masukkan ke program, misalnya 10 kali harus tendang dari dinding ya. Jadi lama-lama udah bisa gitu loh ya.
tapi harus lurus supaya apa, ngapung dan aman buat anak ini nggak tenggelam gitu loh ya. Nah, pertanyaan ke-6 ya, di sini kebetulan ada yang bertanya drill dasar apa yang dimaksud ya coach. Nah, ini kan ada saya upload ya kemarin, awalnya tidak mau berenang 4 gaya karena sudah 4 tahun belajar renang di Amerika, belum bisa berenang event 1 gaya ya. Misalnya saya bilang ayo kita berenang gaya bebas, dia belum bisa. Namanya anaknya Ivanka ya, dia dari Amerika kebetulan pulang ke Indonesia summer break ataupun summer holiday. Nah, dia ini di Amerika itu diajarin sekelompok teman-temannya. Jadi setiap pertemuan itu lebih kurang 30 menit sampai 45 menit, tapi teman-temannya banyak gitu loh. Nah, yang saya dikasih tahu sama orang tuanya, dia udah 4 tahun ngejoin klub renang ini ya, kayak komunitasnya lah, tapi belum bisa. Kenapa ya? Nah, ternyata setelah saya drill kan pertama kali gaya bebas, itu dia langsung bisa berenang gaya bebas. Nah, karena apa? Drill dasarnya saya lihat dia nggak dikenalkan sama teman-teman pelatih, mungkin ya, karena saya nggak tahu sistem latihan di Amerika seperti apa atau klub yang dia masuk itu seperti apa. Tapi ketika saya minta dia drill dasar itu kick with hand on the side, jadi tangan di samping, tendang kaki gaya bebas, itu saya tanya dia pernah belajar, katanya belum pernah gitu loh. Jadi selama 4 tahun belajar itu dia nggak pernah ngerjakan itu gitu loh. Makanya mungkin karena itu dia kebuka jadinya, jadi kayak yang belum bisa berenang jadi oh ini loh kuncinya gitu loh. Lalu habis itu saya minta dia juga kick on the side. Nah, karena apa? Kepalanya dia suka nongol tuh, saya lihat nongol tinggi banget. Akhirnya dia tenggelam terus dan dia masih merasa panik. Ketika dia merasa panik, saya ajarkan yang namanya float, yaitu mengapung. Nah, waktu itu pertemuan pertama saya ajarkan gaya bebas sama kick with hand on the side, one shoulder in one shoulder out, yang nyamping. Dan saya ajarkan juga hand rotation, putaran tangan, lalu nafas ke samping. Saya ajarkan juga flutter kick, wall kick, dan apalagi ya, swim ya, 4 kali putar waktu itu pertama kali. Saya lihat anak ini bisa. Lalu orang tuanya bilang oke, kita coba arrange waktu dan jadwal sebelum dia pulang ke Amerika. Kita mau dapat 5 kali atau 6 kali itu waktu itu kalau nggak salah ya. Setiap minggu itu saya sarankan 2 kali seminggu atau sekali seminggu minimal. Nah, waktu itu sekali seminggu ya diambil setiap hari Jumat kalau nggak salah itu saya ngelatih dia. Nah, yang saya lihat dari anak ini, dia pertemuan kedua dan ketiga orang tuanya itu kurang percaya Mas ya. Jadi dia bilang ke saya jangan di gaya lain, tapi di gaya bebas saja, dan dia tidak mau gaya lain. Oke, saya bilang, tapi apakah di pertemuan kedua itu kita boleh coba dulu di gaya punggung, saya bilang gitu. Terus katanya oke, coba di gaya punggung. Ternyata setelah saya drill gaya punggung, drill dasar adalah kick with hand on the side sama ya, posisi telungkup, telentang ya, berarti ya telentang, tapi tangan di samping, sama kick on the side dan single arm saya latih. Habis itu saya minta dia berenang gaya punggung, bisa. Dia bisa, cuman memang ya namanya baru dikenal pertama kali ya, belum bisa banget lah ya. Cuman ya kalau namanya kita pelatih, kalau kita melihat anak-anak selama dia sudah bisa coba untuk ngapung dan berenang ini ya, itu udah bisa jalan gitu loh. Cuman belum sempurna sih memang ya kan. Yang harus di pertemuan berikut harus dibenahin lagi. Nah, pertemuan ketiga dan keempat ini yang saya sebut mungkin mental block dari orang tua ya, ataupun kita harus yakinkan ke orang tua ya. Nah, orang tua langsung
datang dia bilang nggak mau gaya lain lagi, pertemuan ketiga dan keempat itu harus gaya bebas. Oke, saya pun tidak mau memaksakan kehendak saya karena saya juga ya kan, anak ini baru kedua kali pertemuan dengan saya, tapi saya melihat anak ini punya potensi untuk berenang 4 gaya. Dan dia awalnya ingat dia belum bisa berenang 4 gaya, baru masuk dia bisa berenang gaya dada sedikit tapi panik, takut. Sekarang bebas sudah bisa, punggung sudah bisa, dalam artian belum sempurna tapi sudah bisa coba pelan-pelan sendiri. Nah, pertemuan ketiga harusnya gaya kupu, dia nggak mau, dia bilang gaya bebas. Oke, saya ikutin dan saya cari tahu di mana lagi kesalahan dia. Kalau nggak salah waktu itu single arm dan nafas ke samping itu saya diajarkan di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat itu saya ajarkan yang namanya kick with hand on the side, one shoulder in, one shoulder out. Balik lagi ke drill paling dasar yang muter tangan di samping, tendang, dan jaga posisi kepala tetap nyamping, tidak ngangkat ke atas. Hal hasil apa? Mentok dan tidak bisa maju. Saya pikir kok stuck di situ, kasih itu aja yang saya berikan. Dan akhirnya anak ini pun jadi melihat saya, jadi loh kok itu aja yang saya berikan ya. Nah, pertemuan berikut saya bilang ke orang tuanya, yaitu saya bilang harus dikenalkan yang namanya gaya kupu dan gaya dada. Itu waktu itu pertemuan kelima ya. Akhirnya ketika di pertemuan kelima itu saya buka drill dasar gaya kupu, chest belly drill, drill dasar gaya dada yaitu kick with hand on the side. Setelah itu saya minta mereka berenang gaya kupu dan gaya dada. Anak itu dia bisa dan belum sempurna, tapi dia sudah bisa coba untuk berenang gaya kupu. Lalu habis itu saya ulang lagi kembali bebas, punggung, kupu dan dada. Akhirnya di pertemuan kelima itu saya buktikan ke orang tuanya bahwasan ini loh, kamu belajar semakin belajar beberapa gaya dengan drill dasar yang benar, maka akan ngebuka ke gaya bebas, punggung, kupu dan dada akan lebih bagus. Tapi kalau hanya kamu stuck di satu gaya, tidak mau belajar gaya lain, itu jadinya nggak maju gitu. Kenapa? Renang ini gaya kupu mendukung gaya bebas, gaya dada mendukung gaya bebas, gaya punggung mendukung gaya bebas, gaya bebas sendiri kalau dilatih terus akan mendukung gaya bebas gitu loh. Jadi membuka semuanya gitu ya. Nah, itu ya mungkin cukup jelas di sini ya. Nah, yang ke-7 ini ya, anak saya cewek dari kelas 5 SD 50 gaya bebas 31 sampai kelas 9 SMP waktunya tidak naik-naik. Apa itu penyebabnya, coach? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin bisa jadi tekniknya, drillnya, ataupun ketika umur 5 SD 31 detik itu cepat loh ya, bukan pelan loh ya. Jadi sampai 9 SMP itu stuck. Berarti apakah terlalu diporsir di SD kelas 5? Nah, ini salah satu contoh yang tidak boleh diulangin juga ya. Tapi kalau drillnya benar, tekniknya benar, itu akan maju. Tapi kalau teknik dan drillnya nggak benar, ya sudah pasti nggak bisa maju ya. Oke, pertanyaan ke-7, 8 ini ya. Coach, putra saya sekarang usia 9 tahun, di klubnya latihan 4 kali seminggu, renang gaya bebas 400 meter, tidak istirahat, catatan waktunya 9 menit. Apakah sudah pas catatan waktu untuk seusia putra saya? Putra saya juga sering skipping. Kegunaan skipping di renang apa ya, coach? Terima kasih. Menurut saya umur 9 tahun 400 meter tuh panjang ya. Lebih bagus kasih 200 meter, katakan 8 kali 200 misalnya, berenang panjang. Atau 6 kali 200 mungkin ya, untuk hanya berenang panjang. Kalau 9 menit sih oke waktunya, tapi sekali sih oke ya, tapi nggak usah terlalu banyak banget ya. 300 oke lah ya, nggak usah terlalu dipaksakan. 400 kalikan berapa kali juga kita harus perlu ketahui ya. Kalau skipping bagus, itu untuk ngelatih endurance juga. Satu, kedua kaki itu bagus ya. Yang lain itu sih ya menurut saya ya.
Oke, pertanyaan ke-9 ya di sini. Nah, kalau 2 kali 8 kali 25 untuk set sprint diulang 4 sampai 6 set. Rest di antara setnya berapa menit ya? Kalau rest antara di setnya itu sekitar boleh easy swim 100-150, habis itu mulai lagi set kedua. Katakanlah 2 menit, 3 menit, habis itu mulai lagi set kedua ya. Jadi set sprint ya. Apakah di saat rest itu harus memang renang easy ya? Boleh. Kalau dia mau pakai 2 menit itu renang easy boleh ya. Mohon dijawab. Oke. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Jika untuk formula sebaiknya diajarin gaya apa ya coach? Ini maksudnya pertanyaannya kurang jelas juga, cuman mungkin diajarin gaya apa duluan ya. Kalau gaya renang saran saya adalah bebas dulu diajarin, punggung bebas, punggung, kupu dan dada, 4 itu ya. Lalu habis itu ya mau diajarin lompat ya silakan ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan lagi tolong berikan ke komentar-komentar. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.